I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. Sepak bola sejatinya merupakan olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas baik di dalam dan luar lapangan. Namun pada kenyataannya olahraga 11 lawan 11 itu kerap menjadi pemicu rivalitas panas antar klub. Dan tak jarang juga hingga terjadi gesekan antar supporter. Rivalitas antar klub sebenarnya hal yang lumrah terjadi di sepak bola. Dengan tingginya intensitas permainan dan ketatnya liga membuat segalanya menjadi mungkin dan rasa kompetitif tersebut semakin terjaga. Namun terkadang ada yang sampai melanggar batasan. Bahkan, ada yang sampai harus kehilangan nyawanya akibat mendukung tim sepak bola tersebut. Tak hanya itu, penyebab lainnya adalah masalah politik, bisnis hingga fanatisme buta pun dapat memicu rivalitas antar klub. Lalu klub mana saja yang memiliki sejarah rivalitas yang paling panas di dunia sepak bola? Berikut 5 di antaranya. Seen too many ones that are so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one started the outlaws for profit. All I do Rivalitas terpanas yang pertama adalah antara Real Madrid versus Barcelona atau lebih dikenal dengan sebutan El Clasico. Duel Barcelona kontra Real Madrid adalah salah satu yang paling ditunggu di seluruh penjuru dunia. Tak hanya di luar Spanyol, di dalam negara tersebut pun tensi mendadak panas akibat rivalitas panjang kedua klub. Berawal dari sentimen politik pada tahun 1930-an, ketika Francisco Franco, Jenderal Spanyol menentang gagasan Catalonia sebagai negara yang terpisah. Ternyata keterlibatan politik tersebut membuat situasi semakin buruk. Ditambah lagi Real Madrid berhasil menghajar Barcelona dengan skor 11-1 pada 1943. Hal ini semakin memperburuk rivalitas antar keduanya. Bak udah jatuh ketimpa tangga. Rivalitas antar keduanya terus memanas saat Barcelona gagal mendatangkan Alfredo Di Stefano pada tahun 1950-an, yang akhirnya lebih memilih untuk berseragam Los Blancos. Tak sampai di situ saja, Luis Figo pun kembali menambah bumbu perseteruan bagi kedua klub tersebut setelah dirinya hengkang dari Barcelona ke Real Madrid pada tahun 2000. Bahkan Figo sampai harus dicap sebagai pengkhianat oleh fans Barcelona akibat kepindahannya tersebut. Legenda sepak bola Portugal ini juga pernah dilempar kepala babi oleh para penggemar ketika dua tim tersebut bertemu. Barcelona dan Real Madrid telah bertemu sebanyak 244 kali dalam pertandingan kompetitif. Namun dalam urusan perebutan trofi baik La Liga maupun Liga Champions, Los Merengues lebih diunggulkan dengan 34 gelar La Liga dan 13 Liga Champions. Sedangkan Blaugrana hanya mengoleksi 24 gelar La Liga dan 5 Liga Champions. Selanjutnya adalah rivalitas antara klub Manchester United dan Liverpool yang dikenal dengan sebutan Northwest Derby. Northwest Derby atau Derby Barat Laut adalah sebutan bagi rivalitas dan permusuhan abadi antara dua klub sepak bola yakni Red Devil dan The Red. Permusuhan antara dua klub sukses itu memiliki latar belakang sejarah yang berakar pada permasalahan sosial dan ekonomi. Dikarenakan latar belakang sejarah yang cukup panjang, pertandingan antara Manchester United dan Liverpool adalah salah satu pertandingan paling panas dalam sejarah sepak bola. Kedua tim juga bersaing secara prestasi dan saling menjatuhkan satu sama lain. Laga Man United kontra Liverpool penuh dengan bumbu-bumbu rivalitas antar tim. Ya,
Persaingan atas nama gengsi antara Setan Merah, julukan Manchester United, dengan Liverpool sudah melekat sejak lama. Tiap kali pertemuan antara kedua tim, tensi tinggi dengan mudahnya bisa terjadi. Mantan pelatih Manchester United nan legendaris, Sir Alex Ferguson, bahkan sempat berkata bahwa laga Man United vs Liverpool tak perlu diberi api lagi. Rasanya, tak perlu menyulut bubuk mesiu. Laga ini sudah berjalan panas, kata Ferguson pada tahun 2012. Hampir satu dekade berjalan sejak pernyataan Ferguson, rivalitas Man United dengan Liverpool masih membara. Bagi kedua tim, tidak lengkap rasanya jika juara liga tapi keok dari musuh bebuyutan. Bahkan mengalahkan MU dan Liverpool adalah prioritas kedua setelah gelar. Obat paling menyenangkan seandainya mereka gagal mengangkat trofi. Salah satu bukti rivalitas dan kebencian dalam antar dua tim ini, kamu tidak akan pernah menemui adanya perpindahan pemain secara langsung antara Liverpool denganmu. Tidak ada jual beli dan pinjam-meminjam pemain antara kedua tim dalam setengah abad ini. Begitu dalamnya rivalitas mereka, bahkan melebihi derby tim sekota. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine. Yang ketiga adalah derby terpanas di Amerika Selatan antara Boca Juniors dan River Plate. Derby ini mendapat julukan Super Clasico. Persaingan dan permusuhan kedua klub menjadi sangat kuat karena dilatar belakangi dengan pertentangan kelas sosial, kelas ekonomi, dan ideologi politik. Pertandingan antara Boca Juniors dan River Plate bahkan dikatakan lebih besar dari duel El Clasico antara FC Barcelona dan Real Madrid. Kedua tim ini saling membenci. Fans mereka saling membenci dan seringkali hinaan yang dilantunkan bisa lebih menghibur daripada pertandingan itu sendiri. Pertandingan selalu memiliki atmosfer paling menarik, tidak peduli apapun kedudukan tim di liga. Kemenangan melawan rival berat mereka sama saja dengan kejuaraan. Setiap kali mereka bertemu suasana meriah ataupun berbau kerusuhan selalu terjadi. Nyaris tidak ada perdamaian antara kedua tim hingga saat ini. Atas dasar tersebut, media olahraga BBC menyebutkan bahwa pertandingan River Plate vs Boca Juniors adalah salah satu derby terbaik kedua yang ada di dunia. I be in my feelings, I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Rivalitas terpanas selanjutnya terdapat di negara pizza Italia yaitu di kota Milan, antara Rossoneri dan Il Nerazzurri yang dikenal dengan sebutan Derby della Madonnina. Derby ini dipandang sebagai salah satu pertandingan derby terbesar, tidak hanya di Liga Italia, tetapi juga di dunia. Derby ini dinamakan Derby della Madonnina, sebagai penghargaan terhadap salah satu objek pemandangan utama di kota Milan, patung Maria di puncak Katedral Milano, yang sering disebut sebagai Madonia. Derby Milan bukan hanya sebatas pertandingan yang memperebutkan poin. Duel ini sering berlangsung sengit karena memperebutkan predikat jawara di kota Milan. Terlebih, kedua klub menggunakan stadion yang sama, yakni Giuseppe Meazza. Ketika kedua klub ini bertanding, supporter klub duduk di tribun yang berseberangan. Para pendukung Inter menghiasi tribun utara dengan baju biru hitam. Sebaliknya, kelompok pendukung AC Milan akan menguasai tribun selatan dan menghiasinya dengan warna merah hitam. Memisahkan saudara-saudara menjadi dua kubu dan mengubah San Siro sebagai arena pertempuran.
Laga yang penuh gemuruh, caci maki, tawa, dan air mata. Salah satu partai derby terbaik di dunia. Oleh karena itulah derby della Madonnina yang mempertemukan Milan dan Inter selalu menjadi derby panas dan syarat gengsi. Pada pertandingan yang digelar di Stadion San Siro Giuseppe Meazza, yang berkapasitas 80.000 penonton ini, selain mempertemukan dua kesebelasan besar Italia, kedua kesebelasan juga pendukungnya punya latar belakang yang berlawanan. Dan yang terakhir adalah rivalitas di kota Glasgow, Skotlandia antara klub Rangers dan Celtic yang dikenal dengan sebutan Derby the Old Firm. Old Firm adalah nama kolektif untuk klub sepak bola Glasgow Celtic dan Glasgow Rangers yang sama-sama berkandang di Glasgow, Skotlandia. Kedua klub itu adalah yang paling sukses dan populer di Skotlandia dan persaingan di antara mereka telah tertanam kuat dalam budaya Skotlandia. Old Firm mencerminkan dan berkontribusi pada perpecahan politik, sosial dan agama, serta sektarianisme di Skotlandia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, konflik menjalar ke ranah tribun, di mana klub sepak bola masing-masing menjadi pelampiasan kebencian antara Katolik dengan Protestan. Kedua kubu terus berseteru, meski masing-masing kesebelasan sudah tidak memandang pesepak bola dari agamanya. Baik Celtic maupun Rangers memiliki pemain berkeyakinan Protestan maupun Katolik. Akan tetapi itu bukanlah alasan bagi supporter kedua kubu untuk berdamai. Rival abadi tetap tidak pernah mati. Dari kubu The Boys, mereka tetap mengakui dirinya adalah orang Irlandia. Bendera tiga warna sering ditemukan di Celtic Park. Lagu-lagu pro-gerilyawan IRA terkadang dinyanyikan yang dianggap Rangers mereka tidak mencintai Skotlandia. Derby Old Firm memang sebuah perang sengit di kancah sepak bola, yang bahkan jauh lebih panas ketimbang duel Barcelona dan Real Madrid di La Liga Spanyol.